mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan, keafiatan dan kekuatan terus bersama-sama kita dalam memperjuangkan agar Islam, menyuarakan syiar Islam, syariat Islam di tempat yang kecil ini, Kampung Contoh dan sekitarnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan untuk memberikan yang berdaya, menunjukkan kesetiaan kita kepada risalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan kita juga ingin menguatkan diri kita, mengakui diri kita bahwa kita adalah umat Muhammad SAW. Alhamdulillah kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Marilah kita terus menyegarkan rasa cinta kita, rasa rindu kita, rasa kangen kita kepada sosok junjungan Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita tidak pernah ataupun tidak diberikan peluang untuk bersama dengan Rasulullah SAW, bahkan tidak juga dengan para sahabatnya, tidak juga dengan para tabi'innya, kita berada di ujung akhir zaman, jauh di zaman Rasulullah SAW, lebih kurang berjarak 1400 atau 1500 tahun. Namun percayalah bahwa jarak itu ternyata tidak menentukan, tidak menjadi tolak ukur. Yang pentingnya adalah kesetiaan kita, kepatuhan kita kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena sudah jelas, sudah terang lagi bersuluh, sudah kita banyak dengar berkali-kali bahwa baginda Nabi SAW sendiri sudah merasakan adanya golongan akhir zaman yang sudah dirindui oleh baginda Nabi sendiri. Baginda pun sama juga merindui golongan yang tidak bertemu bersamanya, yang tidak bersamanya. Namun atas ilham wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, bahwa baginda Nabi sememangnya mengidam-idamkan untuk bersama dengan umatnya yang sentiasa mencintai ajarannya dan juga sentiasa berselawat ke atas baginda Muhammad SAW. Berilah kita kuatkan kesetiaan kita ini, walau apapun cabarannya, apapun tantangannya, apapun halangannya. Karena justru di akhir zaman ini bukan semakin mudah untuk kita mengemban amanah agama ini, bukan semakin lancar kita ingin menegakkan atau membantu menegakkan agama kita ini. Justru lebih sulit, lebih banyak problem. Karena ingat, musuh agama kita, musuh Nabi kita, bahkan musuh Tuhan kita, musuh Allah, masih mereka belum berhenti, mereka masih belum tidur nyenyak, mereka masih belum bersenang-lenang, mereka masih memikirkan, mereka masih bermesyuarat mencari agenda apa untuk merosakkan agama Islam. Seperti mana yang sudah kita maklum, sebenarnya Islam ini adalah kebenaran yang tidak dapat dinafikan oleh sesiapapun, bahkan oleh musuh itu sendiri. Karena golongan ahlul kitab yang sebenarnya mereka lebih tahu, mereka menjadi saksi akan kebenaran Islam, yaitu daripada golongan Yahudi dan Nasrani, tapi mereka malah justru berani untuk menjadi musuh. Mereka berani menyembunyikan kebenaran itu semata-mata untuk kepentingan pribadi atau golongan atau bangsa mereka. Mereka ingin keduniaan semata-mata. Jadi mereka punya prinsip seperti mana prinsipnya setan. Kalau setan sudah tidak diberikan hak dalam surga, setan sudah digezetkan berada dalam neraka, maka setan akhirnya ingin membawa seramai mungkin manusia untuk bersama-sama dalam neraka. Setan kata, kalau kami di neraka,
maka manusia pun mesti diam dalam neraka. Itulah prinsip musuh Islam juga. Kalau mereka tidak mendapat peluang ataupun tidak dirahmati oleh Allah, mereka ingin supaya umat Islam juga lari daripada agama Islam. Ini problema akhir zaman, di mana kita diberi peluang untuk menghadapi kesulitan ini. Buktinya kita inilah tanpa disangka berada dalam kehidupan dunia yang penuh dengan misteri, termasuklah misteri penyakit ini, COVID-19, pandemi. Kita tidak sangka kita masuk dalam dunia seperti ini. Mulut sentiasa ditutup, ya, sentiasa pakai mask. Seperti kita ini tidak ada mulut sudah, ya. Allah beri bagi kita mulut, tapi mulut kita tidak boleh nampak sudah. Seperti itu, ya. Tidak tahu sampai bila. Mudah-mudahan ya kita tidak boleh berputus asa. Kalau ini adalah rancangan jahat musuh Allah, ya, kita kembalikan kepada Allah. Ingat, mereka boleh merancang apa saja, mereka boleh bermuslihat apa saja, tetapi Allah Maha Perancang. Allah lah yang pandai melaksanakan muslihat. Insyaallah, ya. Ini sebagai mukadimah untuk malam ini, untuk mengingatkan kita semuanya betapa hebatnya agama kita, betapa hebatnya Nabi kita, betapa agungnya Al-Quran kitab kita. Maka tinggal kita sendiri sejauh mana kita menerimanya, mengakuinya, memilikinya, dan yang penting juga adalah mengamalkannya. Masih dalam pelajaran surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah, surah yang begitu indah. Kita sering mendengar, ya, alunan Al-Waqiah ini di kedai-kedai, terutamanya kedai India lah, kedai India Muslim, ya, macam di kedai BTC. Baru-baru tadi pun saya minum kedai apa nama itu, baguslah, boleh saya promote tuh kedai India yang ada gambar sarukan di atasnya itu, Land Food apa itu, ya, bersih, ya. Macam nampak modern, tapi alunan Quran itu dalam TV itu ada video lah, mula-mula surah Ar-Rahman, sudah Al-Waqiah. Jadi kita makan minum, syok lah, ya. Itu di daerah penambang, di daerah yang boleh katakan mayoritas non-Muslim, ya. Mungkin juga ada bangsa lain di sana duduk, ya. Itu bagus, boleh pergi sana, ya. Landfood, ngamam renebut nenas itu kan, sana belok kanan itu. Promosilah sesama orang Islam itu. Al-Waqiah ini begitu indah, ya. Dan begitu simpel juga penerangan-penerangannya tentang pembahagian manusia, tentang balasan yang Allah janjikan kepada golongan yang istimewa, balasan juga kepada golongan kanan, golongan nomor 2, dan tentang ancaman kepada golongan ketiga, ya, golongan yang malang sengsara, golongan yang teruk, yang dilaknat Allah SWT, ya. Semuanya diterangkan dengan begitu terperinci, disebutkan apa saja balasan yang baik dan apa saja balasan yang buruk, dan juga anjurannya ataupun perintahnya juga atau fadilahnya senang, ya, supaya kita membacanya setiap malam. Kita tidak boleh anggap itu berat, sebab tidak juga panjang, lebih panjang daripada Yasin, ya. Yasin boleh kita katakan setiap minggu, itu pun lama-lama sudah hafal juga kan, sikit-sikit. Nah ini kalau setiap malam, insya Allah boleh hafal. Apalagi kalau yang sudah hafal, ya, beruntunglah surah Al-Waqiah, di mana kata baginda Rasulullah SAW, siapa yang membacanya setiap malam, pasti, ya, ini janji Allah, pasti tidak akan ditimpa kesengsaraan selamanya, ya, selamanya. Walaupun hadis ini didhaifkan, biasalah, ya, dalam pendapat-pendapat para ulama yang hebat-hebat nih, ya, didhaifkan, tapi setakat ini belum dipalsukan lah, maknanya belum kategori palsu, jadi boleh diamalkan, tak rugi. Kalaupun kita tidak mendapatkan fadilah itu, kita tetap mendapatkan pahala, kan? Dan pahalanya luar biasa. Ingat, membaca Al-Quran itu Allah kira bukan per surah, bukan per ayat, bukan per kalimat, tapi per huruf. Ya, baikkan, per huruf.
Jadi kalau kita baca ayat pertama itu idza waqa'atil waqi'ah, kalau kita hanya baca i saja, i berarti sudah i sadaqallahul azim. Masya Allah, ada sudah pahalanya, ya, pahalanya 10. Jadi mau i saja kan, i tidak tiap malam. Nah, itu kan satu tawaran, ya. Baca Al-Quran itu, membaca Al-Quran memang sesuatu yang sangat-sangat istimewa. Nanti di akhir surah ini juga akan dijelaskan betapa hebatnya kitab suci yang kita punya ini, ya. Jangan sampai kita terpengaruh dengan ajaran sekarang di akhir zaman, ajaran pluralisme, ajaran penyamaan semua agama. Kita heran ada ulama besar di Indonesia mengatakan semua agama sama, semua kitab sama, Injil, Al-Quran, Weda, sebut Weda lagi Hindu. Semua itu bukan fiktif, bukan fiksi, semuanya adalah wahyu, bagus. Yang tidak bagus itu manusianya. Dialah manusianya itu yang tidak bagus, yang bercakap. Nah, jadi sangat jijik, ya, kalau kita mengatakan semua agama sama, semua kitab sama, masya Allah. Sedangkan sudah jelas kitab-kitab yang lain itu direka cipta, dikarang-karang oleh orang yang berkhayal. Silap-silap mereka tengah mabuk barangkali itu membuat kitab, ya. Mungkin tengah orang bilang ada dadah barangkali, ya. Jadi ini sudah juga akhir zaman, ya. Kita kena perjuangkan Al-Quran kita. Kalau ada yang mengatakan begitu, ya, itu bermakna ada satu yang salah dalam otaknya. Mari kita teruskan dengan uraian tafsir kita seterusnya pada malam ini, yang masih ingin mempertegaskan tentang akidah, di mana dalam surah ini Allah begitu sederhana sekali memberikan satu contoh-contoh untuk kita memiliki keyakinan yang kuat, ya, tentang akidah ini, tentang kemahakuasaan Allah, tentang kehebatan Allah, ya. Dan supaya kita ini jangan sekali-kali takbur manusia ini, jangan kita anggap kita ini seperti mengganti kerja Tuhan. Pertamanya tentang kejadian manusia, ya, tentang kelahiran manusia lah, di mana bapak-bapak ini atau suami-suami ini, ya, dianggapnya dialah yang menyebabkan anaknya lahir, walaupun itu adalah wasilahnya perkawinan, di mana janin itu ada di perut istrinya, rahim istrinya. Tapi ingat, kejadian itu semua adalah kuasa Allah. Suami hanya menyimpankan air maninya, ya, disatukan dengan ovum istri, ya, kemudian berkembang, tumbuh, berproses mengikut kuasa Allah, ya. Itu kena kita yakini terus, ya. Jangan sampai dengan sebab mungkin ilmu sains sudah tinggi, walaupun mungkin ada juga yang berjaya membuat cara lain, ya, cara macam bayi tabung apa semua itu kan, ya, tapi itu sama juga, tidak terlepas daripada kuasa Allah. Kemudian yang kedua tentang tanaman, ya, tanaman, terutamanya para petani, ya, mungkin para petani peladang pekebun, di sini ada pekebun kan, juga mesti tetap mempertahankan akidah. Jangan merasa bahwa dialah yang menjadikan sayur-sayurannya tumbuh bagus. Jangan mengatakan ini kubis-kubis ini bagus, pasal saya lah yang menjadikan kubis-kubis itu gemuk-gemuk, contoh, ya. Ataupun dia menganggap mangga-mangga ini manis, sebab saya pandai, ya, menyebabkan buah-buahannya itu, ya, baik, ya. Itu juga adalah kuasa Allah. Karena disindir di sini Allah sindir kita semuanya. Kalau Allah mau, tanaman-tanaman itu Allah boleh jadikan kering, ya. Allah boleh jadikan hangus, Allah boleh jadikan terbakar dan sebagainya, dimakan hama, dimakan tikus, ya. Itu juga kehendak Allah. Dan kalau itu terjadi, tentu rasa terkejut, ya. Si petani akan rasa terkejut, akan tenganga, akan kerugian, ya. Dan dia tidak mendapatkan apa-apa, sia-sia segala usahanya. Itulah buktinya, ya, kalau Allah menghendaki. Jadi kalau pertaniannya berjaya, kena bersyukur, kembalikan kepada itu adalah nikmat Allah. Jadi kalau pertaniannya tidak berjaya, kena bersabar, bermuhasabah, ya. Mungkin itu ialah satu ujian dan juga barangkali ada peringatan di situ, ya.
Seterusnya yang akhir disentuh di sini adalah tentang air. Cuma air di sini tidak dikaitkan dengan air untuk tanaman, tetapi lebih sederhana lagi. Allah tarik perhatian kita untuk memperhatikan air yang kita minum. Air yang kita minum, terutamanya pada zaman-zaman dahulu lah, di mana proses minum air itu masih original, tak ada proses apa-apa. Dari sungai minum, dari perigi minum. Nah, contohnya yang sekarang masih ada juga ya, air Zam-Zam di Mekah itu memang sebetulnya original kan, tapi ya sekarang pun mulai proses juga, mulai proses ditarik, disimpan dan sebagainya ya. Tapi mungkin tahun-tahun orang lama barangkali yang pernah ke Mekah kan dengar cerita boleh terus turun ke perigi Zam-Zam itu ya, boleh minum terus ataupun cuci muka dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa air yang kita minum itu Allah soal kita semuanya, dan kita semuanya minum air kan ya. Jadi kita mesti membuat satu jawaban yang tepat. Allah soal kepada kita, antum anzaltumuhu minal muzni, adakah engkau manusia yang menurunkan air itu daripada al-muzni? Al-muzni awan. Adakah kita yang menjolok awan itu? Kita nampak awan hitam. Ada kita yang lastik awan supaya turun? Walaupun adalah sains itu cara pembenihan awan ya, tapi itu nama dia meniru ciptaan lah ya. Dan itu juga tetap kembali kepada kuasa Allah. Adakah kita yang menurunkan air daripada awan, ataukah kami? Allah, kami. Sini nahnu, ini kami. Banyak juga untuk merujuk kepada Allah itu menggunakan kami. Ini pun disalahartini oleh golongan Nasrani, karena orang Nasrani kan Tuhan tiga ya, Tuhannya tiga. Jadi Tuhan mereka tidak esa. Mereka balik soal kepada kita. Dalam Quran pun dibilang Tuhan mereka cakap kami bermakna banyak lah. Nah itu ya, inilah kefahaman yang kurang tepat ataupun kurang cukup ya. Sebenarnya nahnu ataupun perkataan kami tidak menunjukkan bilangan ya, tapi menunjukkan kekuatan itu, kehebatan itu ya. Dan pada ayat yang lain ada juga Allah merujuk kepada zatnya itu saya, anak saya, maknanya satu ya. Ada juga yang begitu kan. Jadi tidak selalu kami, ada kadang-kadang kami, ada kadang-kadang anak saya. Berbeda dengan Tuhan Kristen. Mereka memang package itu Trinity ya, Tuhan tiga itu, tiga dalam satu. Jadi Allah yang menurunkan hujan daripada awan melalui proses hujan. Jadi ini amaran kita semua juga lah. Jangan sekali-kali mengeluh dengan hujan ya. Jangan. Mari kita belajar, sama-sama belajar bersabar, belajar menerima apapun akibat hujan itu ya. Mungkin hujan menyebabkan banjir ya. Jangan terus salahkan hujan. Ada sampai mulut kita itu tidak boleh tahan ya, terkeluar kata-kata, bila hujan berhenti nih, sudah air masuk ke dalam rumah nih, satu kaki sudah, bila dia macam ingin apa, iyalah. Mungkin memang ada masalah ya, tapi bukan dengan kata-kata itu. Bukan dengan kata-kata itu ya. Kita tetap anggap hujan adalah rahmat, insya Allah rahmat. Kalau ianya satu musibah, kita balik kepada sikap diri kita yang baik ya, dengan beristighfar banyak-banyak ya. Sebab hujan yang sifatnya ujian ataupun azab ya, itu yang dialami oleh umat Nabi Nuh kan. Itu memang hujan untuk mengazab. Tapi setakat ini di kampung contoh, walaupun banjir rumah, kita yakinlah itu bukan mengazab itu, tetapi untuk memberi peringatan, memberi teguran juga kepada semua pihak. Masalah apa? Paritnya tidak bagus. Nah itu saja masalahnya. Parit tidak bagus. Sama ada parit itu memang tidak dibuat bagus. Parit dari dulu putus, di ujung ada, di ujung lagi ada, di tengah-tengah tiada. Kenapa masalah? Itu sajalah ya. Jadi itu kembali kepada perbuatan manusia. Oke. Jadi walaupun air yang sedikit ini dalam cup ini
kita jangan menganggap air ini seolah-olah bukan daripada Allah. Sasa di sini. Kita anggap akhirnya, oh ini daripada kilang Sasa, nama dia Sasa, daripada kilang. Kemudian dihantar kepada kedai-kedai. Kita beli. Akhirnya kita anggap ini air adalah hasil kita beli. Lalu kita macam menyingkirkan kuasa Allah di situ, ya. Maka perlulah dalam Islam, dalam sunnahnya, ya, sunnah Nabi Muhammad SAW, supaya jangan sampai kita lupa kalau minum air hendaklah membaca Bismillahirrahmanirrahim, kan? Sekurang-kurangnya baca Bismillah lah, kan? Kalau ditambah 5 Bismillah, ya. Jangan kita terus teguk lah, ya. Jangan kita ini pandai baca doa sebelum makan, itu kan kalau makan besar saja baca doa. Begitu minum yang begini, ngap saja, teguk saja, lupa dengan Bismillah. Dengan kita membaca Bismillah, itu satu bukti bahwa kita mengakui, ya, kekuasaan Allah dalam hal menciptakan air. Ya, kemudian selepas minum jangan lupa alhamdulillah. Ini juga ini, ya, kecuali kita ini ingat di awal, lupa di akhir. Oke, kita teruskan. Penekanannya pada ayat berapa ini? 30 ya. 70. Tadi 69, 70 mengenai air. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Ya. Kalau kita manusia masih menganggap bahwa air ini seolah-olah turun dengan sendirinya dari awan, bukan Allah yang turunkan. Apa kata Allah? Kalau kami menghendaki, kami balik Allah, menuju pada Allah. Kalau Allah menghendaki, kami akan jadikan air ini masin, ujajan masin, ya. Falaula tashkurun, maka adakah engkau tidak bersyukur? Itulah, balik pada rasa. Ya mungkin kita minum air Sasa ini, kita mungkin merasa nggak perlu berpikir lah, memang airnya sudah diproses, maka rasanya sedap. Orang bilang Sasa lebih sedap daripada yang lain-lain, itu dia punya promosi lah, iklan. Tapi kita rasakan air hujan lah, air hujan, ya. Nah, coba minum. Kalau boleh jangan yang melalui atap loh, yang direct saja. Itu memang rasanya apa? Rasanya kan sedap lah, tawar. Rasa yang boleh diminum, tidak masin, kan? Itu karena Allah jadikannya tidak masin. Karena Allah menghendaki air itu boleh diminum. Kita tidak boleh bayangkan kalau air hujan itu masin, macam air laut. Air hujan itu masin, lalu disimpan di ya mungkin kalau manusia punya teknologi, dia boleh kasih tawarkan, macam di Arab Saudi saya dengar daripada air laut ditawarkan, tapi tetap rasanya macam adalah begitu kan, tidak original, ya. Jadi kalau balik ke zaman dulu lah, kalau air hujan itu masin, masuk ke sungai masin, masuk ke perigi masin, maka kita pun minum air itu macam tidak minum lah, ya. Macam kita makan ikan masin, saudara tadi makan ikan masin, minum air masin lagi, masya Allah, kan? Jadi kata Allah, adakah kamu tidak bersyukur? Jadi Allah ambil perhatian kita semuanya dengan rasa air yang tawar ini. Inilah juga kuasa Allah, maka wajib kita mensyukurinya. Sebab boleh jadi kalau Allah murka, kalau Allah melaknat sesuatu bangsa, sesuatu kampung contohnya, karena bangsa itu, kampung itu melakukan durhaka secara terang-terangan, boleh jadi Allah jadikan air itu masin, ya. Maka akan sengsaralah penduduk di kampung atau bangsa tersebut, ya. Ini tentang air, untuk kita semuanya merasakan betul-betul adanya kuasa Allah. Jadi kalau dalam hal yang kecil saja kuasa Allah terbukti di sini, kan air hujan itu kita tidak berdaya pun, ya. Kita terima air itu kan terus saja tampung, terus saja kita boleh minum. Ya, zaman dulu begitu, tidak lagi dimasak. Cuma sekarang ini banyak orang bilang ketakutan itu kan, ataupun karena banyaknya virus inilah akhirnya dimasak. Oke, dimasak pun. Dimasak itu bukan untuk
menyedapkan rasanya itu, bukan untuk menjadikan rasanya tawar, menghilangkan maksud tidak. Artinya rasa sudah begitu. Jadi Allah sudah betul-betul dengan sifat Rahman dan Rahimnya menjadikan air ini sangat sesuai untuk semua manusia minum. Sebenarnya bukan hanya orang Islam kan, semua manusia tak kira agama, tak kira kaum, minum air daripada yang diturunkan Allah melalui awan itu daripada langit. Jadi ini penjelasannya saya rasa boleh dipahami kan. Jadi kita boleh teruskanlah kepada satu benda lagi yang juga dekat dengan kita, cuma konteksnya memang zaman dulu konteksnya lah. Kalau zaman sekarang mungkin jarang-jarang ini, yaitu mengenai apa? Yang seterusnya ini ayat 71 mengenai api ya, api yang digunakan untuk memasak lah, ataupun untuk penerangan ya. Zaman dulu penerangan kan, zaman dulu untuk penerangan masjid kan guna api ya, ataupun lampu kan, lampu minyak. Untuk berjalan juga ada api. Jadi inilah mengenai api ini. Ayat 71 Afara'aitumun nar allati turun. Dengar turun tuh jangan ini bahasa Melayu turun naik kah? Tidak, ini bahasa Arab nih ya. Turun lain, artinya bukan turun lawan lagi itu. Afara'aitum, apa pandangan kamu? Coba jelaskan tentang api, anar api. Anar boleh kita artikan api biasa, boleh juga kita artikan api neraka. Sama itu. Kenapa? Memang sama pun. Nanti di sini ada tafsirannya ya. Api dunia, api neraka sama, cuma levelnya lain, bukan sama, kepanasannya lain ya. Tapi jenisnya sama. Jadi anar boleh diartikan api biasa, cuma di sini api biasa lah, bukan api neraka ya. Apa pandanganmu tentang api allati turun, allati yang turun, yang kamu nyalakan. Turun artinya kamu nyalakan ya. Api yang kamu nyalakan. Nyalakan di sini pada konteks zaman dulu. Macam mana menyalakan api? Kalau sekarang mancis senang ya, mancis minyak tuh main tekan, mancis kayu main gesek kan. Ini zaman dulu main gesek lah, yaitu dengan kayu, antara dua kayu ataupun antara dua rumput, begitulah. Ada rumput kayu khas lah, biasanya di setiap negeri itu ada kayu pilihan ya. Jadi inilah Allah soal kita semuanya. Cobalah kita anggap kita ini di zaman dahulu lah ini, supaya kita boleh menghayati lah ini. Seolah-olah kita ini zaman dulu, zaman macam orang asli lah ya. Tiada mancis. Kita mau masak, kita cari kayu atau cari batu, kita gosokkan. Itulah Allah tanya, apa pandanganmu tentang api yang kamu nyalakan? A'antum ansya'tum syajarataha, adakah kamu yang menjadikan pokoknya? Pokok itu yang menjadikan api, kan api daripada pokok ya. Ini ketika itulah, sekarang ini kan daripada minyak, daripada listrik ya, ataupun baterai kan. Tapi zaman dahulu daripada pokok. Jadi Allah tanya, adakah kamu manusia yang menjadikan kayunya itu, kayu pokoknya itu? Am nahnul munsiun, ataukah kami Allah yang menjadikan kayu itu? Ya, tidak semua kayu boleh menjadikan api. Ada kayu-kayu tertentu. Jadi yang bayangkan dari zaman Nabi Adam sehingga saya sudah pasti bila ditemukannya mancis itu. Sebelum ditemukannya mancis, ya. Tapi orang dulu juga tidak payah, maksudnya tidak susah. Orang dulu campin juga, memasak tinggal gesek jadi api. Kita dapat bayangkan lah kalau kita lah yang mengalaminya sekarang, ya, mancis tidak dijual, minyak tiada. Nah, dengan cerita nanti kitanya akan kembali ke zaman awal lagi nih, ya. Standby lah dapur kita diubah, tiada gas. Nanti paksa cari kayu bakar, dan untuk menyalakannya tuh silap-silap mau masak ikan goreng 1 jam 2 jam nggak siap-siap, apinya belum marah. Boleh jadi begitu kan, susah.
Tapi Allah biasa, tegar biasa lah. Kalau sudah biasa, dia akan menjadi biasa juga lah, kan? Jadi itu soalannya, adakah kamu manusia yang menjadikan kayu untuk api itu ataupun kami Allah? Ya inilah soalan dia. Jawabannya, kalau kita bertauhid kepada Allah, kita jawablah Allah itu Allah. Tapi boleh jadi orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang Yahudi, orang Nasrani, dia mengatakan kami yang ciptakan kayu. Mungkin kilang-kilang mancis kayu itu mengatakan kami yang membuat ini, kami yang cari kayu ini, kami yang tanam kayu ini, kan? Dia tidak kembalikan kepada Allah. Boleh jadi begitu. Nah, ya, jadi ini perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Oke? Jadi sebagai orang beriman tentu jawabannya adalah Allah semua itu yang berkuasa menjadikan api untuk manusia melalui pohon pokok yang kayunya boleh digesekkan saja keluar api. Oke, kita teruskan ayat 73. Ayat 73. Kenapa Allah jadikan api? Kenapa Allah ciptakan api untuk kehidupan manusia ini? Kita tidak boleh bayangkan, kita boleh hidupkan tanpa api. Tidak boleh bayangkanlah, ya. Maksudnya kita tidak tahu apa jadinya dunia kalau tidak api. Tapi Allah menghendaki dalam dunia ada api. Di antara kita ada api. Tujuannya, nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwin. Ayat 73. Kami menjadikan api tazkirah sebagai petunjuk, peringatan atau petunjuk. Petunjuk ini merujuk kepada apa? Kepada api neraka. Inilah yang saya cakap tadi. An-nar dunia dengan an-nar akhirat sama. Jadi bagi kita orang beriman, kalau kita melihat api, kita kena ingat ada api yang besar nanti. Jadi Allah sengaja ciptakan api di dunia ini supaya semua manusia tahu, sadar nanti ada api juga di akhirat. Dan api itu api siksaan. Adakah kita nanti berada di api tersebut? Pastinya begitu, ya. Kalau bolehlah, kalau kita buka gas kan, mau masak Maggi kan, contoh, pok ada api, kita ingat neraka. Kalau boleh. Tapi jangan pula sudah itu kita mau masak Maggi, dan sempat masak nangis, sudah kenapa nangis? Ingat neraka. Sekali anak yang menunggu Maggi tidak dapat. Ayalah, bukan, ya tetap pulang. Kalau hati kita lembut, ya. Jadi itu satu tujuan kenapa Allah menjadikan api, karena Allah mau supaya awal-awal kita manusia ini memikirkan bahwa ada api yang besar. Bahkan nanti belum sampai keterangannya, besarnya itu ataupun kepanasannya adalah 70 kali, ya. 70 kali kita sudah bayangkan. Sekarang yang 1 kali itu pun kita tidak boleh pegang. Kecuali yang kena rasa jin sajalah. Api dimakan, api dipijak itu kena jin itu. Ya, tepaplah. Ada itu yang dibilang kuat itu. Memang itu bukan manusia biasa itu, ada jin. Tapi kalau kita yang normal, kita pegang api yang satu level, tidak larang, tidak boleh. Menangis kita. Pijak rokok pun melompat habiskan, dimakinya tuh rokok. Siapa yang buang rokok itu? Kan? Dimakinya orang yang buang puntung rokok. Karena apa? Panas. Apatah lagi neraka 70 kali ganda. Ya Allah, na'udzubillah. Semoga kita semuanya dilindungi Allah, selamat daripada siksa api neraka. Seperti mana doa yang biasa kita baca dalam bulan Ramadan itu kan, Allahumma inna nas'aluka ridhal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita sambung pada minggu depan. Allahumma amin ya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa an-nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.